Ya, mari kita langsung saja lanjutkan saudaraku restorasi Pondok Daud dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita mau ambil sebuah pelajaran yang penting untuk kita terapkan pada masa sekarang. Karena restorasi Pondok Daud ini adalah kehendak Tuhan pada zaman ini, saudaraku. Ya, selain juga pemuritan yang terkandung di dalam amanat agung Tuhan Yesus. Yang kedua yang menjadi kehendak Tuhan pada zaman ini adalah restorasi Pondok Daud. Karena itu wadah ini GPI Hati Bapa Kalijati sebagai kendaraannya, saudara sebagai yang ada di dalamnya, sebagai penumpangnya, misalnya seperti itu, saudara sedang dibawa, dipersiapkan menjadi satu umat yang layak bagi Tuhan, yaitu umat yang siap diangkat, ikut rapture pengangkatan gereja Tuhan, dan umat yang layak untuk masuk surga. Amin, saudaraku. Nah, jalurnya yaitu kita sekarang sedang ada dalam jalur amanat agung, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu dengan pemuritan dan juga restorasi Pondok Daud. Restorasi Pondok Daud untuk apa? Alkitab mencatat supaya semua orang, semua bangsa-bangsa menyembah Tuhan, bertekuk lutut, lidahnya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini berbicara tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa, bagi semua bangsa, bukan hanya bagi bangsa Yahudi, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi semua bangsa. Setelah mereka diselamatkan, mereka dimuridkan di dalam penyelesaian amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang segera. Amin, saudaraku. Dan kita mau menyelesaikan kehendak Tuhan pada zaman ini, pemuritan dan restorasi Pondok Daud dengan kuasa Roh Kudus. Ya, yuk kita buka slide-nya. Ya, kita lewat saja. Ini yang kemarin, saudaraku. Nah, saya berikan gambarnya, karena minggu lalu saya belum tampilkan gambarnya, supaya pemaparan saya, penjelasan saya, cerita saya di minggu yang lalu dengan adanya gambar ini saudara semakin lebih mengerti. Ya, awalnya bentuknya begini, Pondok Daud itu saudara. Tabut Allah hanya disimpan, hanya ditaruh di dalam tenda, kira-kira seperti itu. Ya, dibawa oleh umat Israel, terutama oleh orang Lewi, dibawa, diangkut, dipikul. Ya, ditempatkan di tengah-tengah di mana umat Israel berkumpul dan semuanya boleh datang mendekat. Kalau zaman Tabernakel Musa tidak boleh, hanya imam besar saja. Jadi istilah imam besar itu adalah istilah orang bangsa Yahudi. Amin, saudaraku. Ya. Nah, Daud dikaruniai Tuhan keadaan yang aman, kemuliaan, terkenal, menang. Semua peperangan Daud memenangkannya. Setelah Daud aman, tentram, dan diberkati luar biasa, dia mendapatkan segala kemuliaan yang luar biasa. Daud disukai sebagai pemazmur yang disenangi, yang dihormati. Akhirnya dia memiliki satu kerinduan. Masakan sih aku ini tinggal di istana, tinggal di tempat yang mewah, yang megah, sementara Tuhan yang memberikan aku semuanya ini hanya tinggal di tenda. Wah, aku gak layak. Singkat cerita, Daud punya inisiatif, punya kerinduan mau bangun sebuah bait untuk tempat tabernakel, tabut perjanjian. Tapi Daud tidak diizinkan oleh Tuhan karena tangannya berlumuran darah, karena suka perang, memimpin perang jika nggak boleh membangun. Ya, kemudian diteruskan oleh Salomo, saudara. Salomo lah yang membangun. Setelah Salomo diangkat menjadi raja, naik sebagai raja, Daud meninggal. Sampai hari ini petinya Daud masih ada, saudara. Masih ada. Ya, saya pernah pegang petinya waktu ke sana, saudaraku. Masih ada sampai hari ini dan terus orang bergantian ya memuji, menyembah Tuhan di tempat itu. Posisinya ada di bawah kamar loteng Yerusalem, tempat pencurahan Roh Kudus pada waktu yang di Pentakosta yang di Kisah Rasul 2 itu, saudaraku. Jadi di bawahnya, ruangan di bawahnya itu adalah tempat Daud ditaruh di situ. Bukan dikubur di dalam tanah, saudaraku, bukan. Ya.
Jadi ada hubungannya antara Pentakosta dan restorasi Pondok Daun. Karena tempatnya sekarang ini sama di Yerusalem sana. Ya, puji Tuhan saya berkesempatan untuk datang dan sempat memegang petinya, saudaraku. Sementara ada orang di depan peti itu sambil memuji, menyembah Tuhan. Ya. Nah, kemudian singkat cerita, inilah bangunan yang kira-kira dibangun oleh Salomo. Sangat megah sekali, ya, sangat megah sekali. Tetapi masih mengadopsi pola yang terdapat di dalam tabernakel Musa. Ada terdiri 3 halaman. Halaman pelataran, ya. Kemudian masuk ada ruang kudus, masuk lagi ada ruang Maha Kudus. Nah, tabut perjanjian itu disimpan di ruang Maha Kudus di Bait Salomo ini. Dibangun. Nah, kira-kira tahun 957 sebelum Masehi. Ya, 957 sebelum Masehi. Dan kemudian singkat ceritanya tahun 586, ya. 586 jadi lewat dari 557. Jadi kalau tahun sebelum Masehi itu dari angka yang besar sampai angka kecil menurun. Kalau sekarang tahun Masehi dari angka kecil ke angka yang besar. Itu perbedaannya. Supaya saudara nggak bingung loh. Itu 957 kok kemudian 587 sampai 587. Nah itu karena sebelum Masehi. Jadi angkanya besar 900 sampai ke akhirnya 0. Kemudian dari 0 itu Masehi masuk. Yesus lahir di tahun Masehi. Amin, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, setelah tahun 586 itu bait ini diruntuhkan. Yaitu ketika Raja Babel Nebukadnezar menyerang Israel. Terjadi peperangan di sana, Israel kalah, saudaraku, dan bait suci yang megah ini dirobohkan, diruntuhkan, dan kemudian setiap perkakas perabotan yang emas, ini semua emas, saudaraku, dalamannya emas semua, perabotannya emas, dirampas, diangkut ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Dan rakyatnya, umat Israel, nggak semua, tapi banyak yang dibawa ke Babel, dibuang. Itu sesuai dengan nubuatan. Umat Israel akan mengalami hukuman dari Tuhan. Yang kemarin kita lihat di Amos, ya, ada pemberitahuan Tuhan mau menghukum umat Israel. Tuhan mau umat Israel bertobat, berbalik kepada Tuhan, tapi mereka mengeraskan hati, mereka menolak Tuhan. Dan akhirnya hukuman Tuhan dijalankan. Mereka dibuang ke Babel, 70 tahun saudaraku ada di Babel. Orang-orang terpandang, orang-orang yang cerdas, itulah yang hanya bisa di istana. Seperti Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego itu. Mereka ada di istana. Ya. Roboh nih ceritanya. Ya. Tahun 586. Sementara umat Israel dalam pembuangan. Mendekati 70 tahun masa berakhirnya hukuman Israel di tanah Babel, di negeri Babel itu. Ya. Muncul lagi nubuatan, saudaraku. Ya. Muncul. Yaitu nubuatan dari Amos. Bahwa aku akan kembali membangunkan Pondok Daud yang telah roboh ini. Ini kan dah roboh. Ya, 70 tahun dibuang. Menjelang umat Israel kembali ke Israel lagi, ke negaranya, Amos bernubuat. Amos bernubuat akhirnya digenapi ini. Zaman Zerubabel. Ya. Zaman Zerubabel itu nabinya Nabi Hagai. Kitab Hagai, sudah lihat di kitab Hagai ada. Ya, baca kisah tentang ini di kitab Hagai. Pemimpinnya yaitu yang berkuasa adalah Zerubabel. Ya. Singkat cerita dibangunlah seperti ini kurang lebihnya gambarnya, ya. Lebih megah mana, saudaraku? Lebih megah mana? Lebih megah ini. Amin. Pada waktu ini jadi umat Israel menangis. Kenapa? Karena kemegahannya tidak seperti yang dulu. Mereka sedih. Aduh. Tapi muncul kembali nubuatan Tuhan bahwa di kemudian hari kemegahan bait Allah ini akan melebihi yang sebelumnya. Nah, akan melebihi yang sebelumnya, akan lebih megah lagi. Singkat cerita, tahun 70, saudaraku, sudah Masehi. Tahun 70 sudah tahun Masehi.
Ya. Itu berarti sudah masuk zaman Yesus. Waktu itu pemerintahannya dipegang oleh penguasanya adalah Herodes, Raja Herodes. Nah, nubuatan Hagai tadi digenapi melalui Raja Herodes. Raja Herodes merenovasi bait Allah ini. Semakin luas, semakin megah, dan itu butuh waktu 46 tahun. Herodes merenovasi bait Allah untuk menggenapi nubuatan Hagai tadi, Nabi Hagai, butuh waktu menyelesaikannya 46 tahun. Yesus sempat melihat dan sempat datang ke bait Allah itu. Cerita tentang Yesus memporak-porandakan bait Allah, mengusir para pedagang, penukar uang, itu ya masih ada bait Allahnya. Tapi pada waktu Yesus sedang menggenapi rencana Bapa untuk menuju kepada Golgota, disalibkan, Yesus berkata, ya setelah memporak-porandakan ya bait Allah itu, mengusir pedagang-pedagang, penukar uang, semua diusir, Tuhan berkata seperti ini. Orang-orang Farisi bertanya, apa yang menjadi hakmu untuk kau melakukan semuanya ini? Jadi Yesus dipertanyakan, kok berani-beraninya lakukan ini? Tuhan bilang, Yesus jawab, robohkan bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan bangunkan kembali. Aku akan membangunnya kembali. Kaget mereka. Herodes bangun 46 tahun, engkau mau bangun 3 hari. Padahal yang dimaksud Tuhan adalah bait Allahnya adalah tubuhnya. Artinya Tuhan mau ngomong gini, robohkan bait Allah ini. Dalam 3 hari akan bangkit. Dahsyat, saudaraku. Namun itu mengacu kepada robohnya bangunan bait Allah Herodes. Tahun 70, saudaraku, tahun 70 Masehi oleh Raja Titus. Ya, kembali bait ini dirobohkan. Tuhan bilang tidak akan ada satu bata yang akan berada di atas bata yang lain. Tidak akan ada lagi bata yang berada di atas bata yang lain. Artinya memang itu harus roboh semuanya. Sampai hari ini orang Israel tidak punya bait suci untuk berdoa. Mereka berdoa di tembok ratapan. Katakan itu tembok ratapan, mereka hanya berdiri berdoa. Ya, setelah itu ya ini kira-kira ini baitnya Herodes ini luas, megah sekali, saudara. Ini roboh. Di tempat ini akhirnya berdiri ini, saudara. Sudah bisa baca ya? Kelihatannya di belakang ya. Tempat ini sekarang jadi ini. Sekarang di lokasi yang sama. Sekarang berdiri ini. Dan tempat di mana ini berdiri. Ini adalah tempat di mana Ishak dikorbankan di Gunung Moria. Di tempat ini pula, ya, Daud pernah membeli lahan itu dengan lahan Arauna, seorang pengiring anggur. Dibeli oleh Daud lahan itu dan dibuatlah ini. Itu sejarahnya, saudaraku. Ya, sekarang itu sampai hari ini. Karena itu orang Israel sangat merindukan adanya kembali bait Allah seperti dulu. Tempatnya di mana? Ya tetap harus di situ. Nggak mungkin cari tempat lain karena itu memang sudah disetting seperti itu. Itu pernah dibeli Daud, saudara, lahannya. Mau dikasih gratis sama Arauna, tapi Daud nggak mau. Jangan, aku harus menebus, harus bayar. Karena ini akan buat rumah Tuhan. Wah, ya kan? Ini luar biasa. Nah, ini saudara, ini. Nah, ini bangunan apa? Ini diperkirakan ini nanti jadi di sini. Saudara bisa bayangkan. Ya. Dulu ada penafsiran ini harus hilang. Tapi di kitab Wahyu, saudaraku, Wahyu pasal 11 mengindikasikan, kalau kita baca itu mengindikasikan bahwa ini tetap ada. Ini tetap ada, ya. Namun di sampingnya lah akan dibangun ini yang baru. Ya, ini bersebelahan, ya.
Ini bersebelahan. Ini bentuknya sama. Settingnya masih sama, saudaraku, ya. Gambar wujudnya masih sama. Di depan nggak apa-apa, kasih kursi aja, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, klik sebaliknya lagi, tambah lagi. Nah, ini, ya. Ini yang tadi saya bilang nih. Jawab Yesus kepada mereka itu ada di Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21, ya. Rombak bait Allah ini Yesus yang ngomong tadi nih. Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Nah, ini tadi yang saya cerita, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari, ya. Tetapi yang dimaksud Yesus dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, ini yang tadi saya ngomong, ya. Berdasarkan ayat ini yang tadi saya cerita tadi. Next, nah ini saya cerita, ya. Ini tentara Romawi menghancurkan yang tadi, ya, tahun 70 Masehi, saudaraku. Next berikutnya. Nah, ini gambarnya, saudaraku. Lebih jelasnya, tadi kurang jelas, sekarang saya perjelas. Nah, ini saudara lihat ini. Ini pintu gerbangnya, saudaraku. Ini pintu gerbang timur. Ya, kotak ini tuh pintu gerbang timur. Sekarang pintu gerbang timur ini tertutup. Dalam bahasa Inggrisnya Golden Gate. Ya, Golden Gate. Ini tertutup. Nah, ada satu ayat nanti kita baca, ya. Kenapa ini dibangun di sebelahnya? Ya. Ini dibangun di sebelah ini. Bangunan ini nanti akan tepat di depan pintu gerbang ini, saudara. Jadi begitu pintu gerbang ini nanti dibuka, itu langsung menuju kepada pintu bait Allah. Wih, dahsyat. Nggak perlu belok-belok. Pintu gerbang terbuka, Yesus masuk ke bait Allah. Makanya akan dibangun di sebelahnya, karena lurus dengan pintu gerbang. Ini pintu gerbangnya kelihatannya kecil. Saya perjelas di sini. Ini besar sekali, saudara. Nah, ini waktu saya ke sana, sempat saya berfoto di depan ini. Ini sangat fenomenal bangunan ini, bersejarah sekali. Sekarang ditutup, saudara. Dan di sini ada makam-makam. Depannya ini makam ini. Ini bukan batu bata, ini makam ini, saudara. Ya, next berikutnya. Ini Yehezkiel, ya. Setelah itu Yehezkiel 43. Setelah itu ia membawa aku. Ini Yehezkiel yang ngomong nih. Yehezkiel dapat nubuatan, dapat cerita dapat pewahyuan dari Tuhan untuk bernubuat. Setelah itu ia membawa aku ke pintu gerbang yang menghadap timur. Yang tadi ini, yang ini. Ya. Tiba-tiba tampak kemuliaan Allah Israel dari sebelah timur. Suara kedatangannya kedengaran seperti bunyi gemuruh air terjun dan seluruh daerah itu bersinar karena kemuliaannya. Ini nubuat tentang kedatangan Yesus, Mesias, ya. Mesias yang kita kenal dengan nama Yesus. Ayat yang keempat, perhatikan ini, ya. Kemuliaan Tuhan masuk ke bait Allah melalui pintu gerbang timur. Yang tadi, pintu gerbang timur itu yang tadi, yang tertutup tadi. Berarti kalau ini katakan kemuliaan Tuhan masuk bait Allah melalui pintu gerbang timur, berarti suatu hari pintu gerbang timur itu akan terbuka kembali, akan dibuka kembali, karena Tuhan harus lewat di situ. Ini nubuatan untuk akhir zaman, saudara. Yehezkiel sudah menulis apa yang terjadi di hari ke depan itu tentang kedatangan Tuhan Yesus. Yehezkiel sudah menulisnya. Raja-raja itu telah membangun kuil-kuil bagi berhala mereka di sisi bait itu. Wah, ya. Melalui Yehezkiel Allah menegur. Raja-raja itu telah membangun kuil-kuil bagi berhala mereka di sisi bait itu. Ya. Dibatasi hanya dengan selapis dinding. Berdasarkan ayat ini juga kita punya penafsiran itu tidak dirobohkan, tetap ada, tapi ini di sebelahnya, di sisi baitku berhala. Dibatasi hanya selapis dinding pemisah. Di situ mereka menyembah berhala-berhala. Di situ mereka menyembah berhala-berhala. Demikian mereka telah menghina namaku yang kudus dengan segala perbuatan jahat mereka. Maka aku akan menghabiskan mereka dalam murkaku. Syarat utama bagi bait Allah itu ialah kekudusan. Nah, syarat utama bagi bait Allah adalah kekudusan. Seluruh puncak bukit tempat bait Allah itu didirikan adalah maha kudus.
Ini tempat maha kudus. Ya, itulah syarat utama bagi bait Allah itu. Pelajarannya apa? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita hidupi di masa sekarang untuk sebagai bentuk restorasi? Kita ikut ambil bagian dalam merestorasi Pondok Daud berdasarkan cerita ini, berdasarkan ayat ini, saudaraku. Pesan kuatnya adalah saudara dan saya di dalam membangun restorasi Pondok Daud. Ingat tadi, bukan soal tempat permanennya. Kata kuncinya itu, karena semuanya dirobohkan. Amin, saudaraku. Ya, yang Salomo dirobohkan, yang Zerubabel dirobohkan, yang Herodes dirobohkan. Dan Tuhan bilang, bait Allah itu menuju kepada tubuhnya, hidupnya. Dari situ kita bisa ambil satu kesimpulan, berbicara tentang restorasi Pondok Daud, bait Allah itu adalah berbicara tentang hidup kita, hidup saudara, hidup saudara, hidup saudara, hidup saudara semua di tempat ini. Dan pesan Tuhan ini, bait Allah, syarat utamanya adalah kekudusan. Saudara harus hidup dalam kekudusan, itu pesannya. Pertanyaannya, Pak, bagaimana saya harus membangun restorasi, memulihkan Pondok Daud dalam hidup saya? Hidup dalam kekudusan. Amin, saudaraku. Saudara pacaranlah dengan kekudusan. Saya pernah cerita tentang Grecia Poli, peraih medali emas ganda putri Tokyo, ya, Olimpiade. Dalam berpacaran luar biasa. Ya. Mereka berdua dengan pacarnya, Grecia Poli dan pacarnya yang seorang pengusaha juga. Ya. Itu apa, saudaraku? Berjanji, berkomitmen untuk tidak saling kiss, saudaraku. Tidak saling berciuman bibir masa pacaran mereka. Mereka jaga itu. Hidup dalam kekudusan, saudara. Amin. Amin, anak-anak muda. Ya. Bagi perempuan-perempuan, bagi wanita-wanita, kalau pacaran, kalau sudah cowok kita bermacam-macam, pingin macam-macam, melanggar batas-batas kekudusan, itu berarti gak sayang, gak cinta. Beneran, itu bohong. Kalau mungkin pacar, bukti cintamu kepadaku seolah meraih seperti itu, jangan percaya, saudaraku. Buktikan cintamu. Ah, bohong. Amin. Hanya mau merusak. Tepuk tangan boleh, teman-teman. Itu hanya mau merusak, saudara. Perempuan-perempuan, hati-hati. Kalau ada modus-modus seperti itu, tanya komitmennya. Kamu benar sayang nggak sama aku? Kalau kamu sayang sama aku, kamu nggak akan lakukan itu. Amin. Kalau kamu lakukan itu kepadaku, engkau berarti nggak sayang sama aku. Engkau merusak aku. Lebih baik sudah selesai. Amin. Lebih baik selesai, saudaraku. Siap? Saudara harus syarat utamanya dalam kekudusan. Nggak bisa ditawar. Saya mau kasih tahu, yang paling pihak dirugikan adalah perempuan. Pihak yang paling dirugikan perempuan. Karena itu perempuan-perempuan, wanita dalam tempat ini, sayangilah tubuh. Jangan berikan kepada orang sebelum hari pemberkatan nikah berlalu. Amin. Yang wanita ngomong sama diri sendiri, aku mau jaga kekudusan. Aku gak akan berikan kesucianku kepada suamiku. Amin. Aku akan berikan kepada orang lain. Aku hanya berikan kepada suamiku setelah diberkati. Sebelum diberkati, jangan. Amin. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau sudah terlanjur gimana, Pak? Terlanjur apa dulu nih? Ya, terlanjurnya sejauh mana? Ya kan? Ya, harus ada batas-batasnya, saudaraku. Amin. Ya.
Saya berbicara juga kepada cowok-cowok nih, ya, yang pacaran, yang mau pacaran juga, jangan dirusak. Cewek-cewek atau perempuan atau kekasihmu, pacarmu, apapun namanya lah ya. Amin. Komitmen. Kalau sudah sedang pacaran dengan seseorang, komitmen. Yuk kita hidup dalam kekudusan. Ibadah sama-sama. Ayo bertumbuh. Jangan sekedar Kristen. Kita sudah sama Pak, agamanya Kristen. Jangan. Nggak cukup Kristen. Sesama Kristen kan harus sama Pak. Iya, harus Kristen sama, tapi harus bertumbuh. Karena banyak Kristen yang KTP doang. Labelnya cuma Kristen di KTP, perilakunya nggak Kristen. Ibadah nggak mau. Lah gimana? Hidup dalam Tuhan nggak mau. Apa yang mau diberikan buat keluarganya nanti? Laki-laki sebagai seorang imam, seorang raja, dan seorang nabi. Amin. Suami-suami akan berfungsi ketika menikah, punya keluarga, akan berfungsi sebagai imam yang membawa keluarga kepada Tuhan. Raja yang otoritas, yang punya kuasa, maksudnya melepaskan berkat, menyalurkan berkat ilahi kepada keluarganya. Dan apa tadi? Imam, raja, apa tadi satunya? Imam, raja, aduh kok jadi lupa tadi nyebutnya. Nabi. Nabi itu membawa pesan Tuhan. Seorang suami mendengar suara Tuhan, belajar firman Tuhan. Dan dia harus menyampaikan suara Tuhan itu, firman Tuhan itu kepada keluarganya. Kalau sebagai imam membawa keluarga kepada Tuhan, sebagai nabi membawa Tuhan kepada keluarga. Nah, kalau suaminya nggak bertumbuh, bagaimana bisa berfungsi sebagai imam, nabi dan raja? Apa yang mau diberikan, ditransferkan, kekayaan rohani apa? Bukan sekedar kekayaan jasmani. Kekayaan rohani lebih utama, saudaraku. Karena ini menyangkut hidup yang kekal, hidup mati saudara. Firman Tuhan berkata, tadi saya posting tadi pagi di grup, bekerjalah bukan hanya untuk yang dapat binasa, makanan yang hanya bisa binasa, sesuatu yang akan binasa, tetapi bekerjalah untuk sesuatu yang kekal. Ini berbicara tentang pekerjaan rohani, saudaraku. Jangan hanya bekerja jasmani, tapi bekerja rohani, melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani, pelayanan, belajar firman, saat teduh, ibadah, itu pekerjaan-pekerjaan rohani, pemuritan, ikut dibaptis, ngalami pengalaman-pengalaman rohani. Itu pekerjaan rohani. Punya iman yang teguh. Next berikutnya. Ini yang kemarin ya, Pondok Daud lahir dari hati Daud yang sangat mengasihi dan peduli dengan Tuhan. Artinya apa buat kita sekarang? Aplikasinya apa? Saudara ikut terlibat dalam pembangunan restorasi Pondok Daud dengan cara ini. Punya hati yang mengasihi Tuhan. Wujud saudara merestorasi Pondok Daud ini bait Allah, yaitu dengan cara saudara, apapun yang saudara lakukan, dasarnya karena saudara mengasihi Tuhan. Amin. Bukan melakukan sesuatu supaya Tuhan mengasihi saya, bukan. Saudara seperti nyuap Tuhan, aku lakukan ini supaya Tuhan mengasihi aku, bukan. Tapi dibalik, karena aku mengasihi Tuhan, maka aku lakukan A, B, C, D. Amin. Next berikutnya. Restorasi Pondok Daud merupakan kerinduan Daud untuk terjadinya pemulihan ibadah dan kerohanian dalam hidup umat Tuhan. Sekarang kita tarik poin ini untuk diri kita sebagai Pondok Daud yang harus direstorasi hidup kita. Hidup kita yang rusak harus direstorasi, harus dirobohkan. Sisi-sisi gelap hidup saudara harus diremukkan, harus dihancurkan supaya menjadi manusia yang baru. Dan terjadi pemulihan dalam kehidupan rohani saudara. Kehidupan ibadah, cara saudara beribadah berubah semuanya, menyenangkan Tuhan. Amin, saudaraku. Next berikutnya. Nah,
RTOD itu singkatan restorasi, ya, Restoration Tabernacle of David. Nah, ya, RTOD, Restoration Tabernacle of David, diwujudkan lewat doa pujian penyembahan yang berlangsung siang malam 24 jam di kemah yang didirikan untuk menyimpan tabut Allah tadi. Kemarin saya sudah ceritakan kehidupan ibadah zamannya Daud, walaupun hidup dalam masa Taurat, Tabernakel Musa. Tabernakel Musa itu pola ibadahnya sunyi senyap, saudaraku. Nggak ada tepuk tangan, nggak ada tari-tarian, nggak ada sorak-sorai, nggak ada, sunyi senyap. Itu Tabernakel Musa. Tapi zaman Tabernakel Daud sekalipun masih berlaku pola ibadah Tabernakel Musa, tetapi Daud yang menarik apa yang terjadi di sorga. Pujian penyembahan siang dan malam itu ditarik ke bumi dan dipraktekkan oleh Daud dengan cara apa? 24 jam siang dan malam, sehari terus doa pujian penyembahan, bergiliran, bergantian, tidak putus-putusnya. Aplikasi buat saya dan saudara adalah, ayo miliki gaya hidup doa, pujian, penyembahan, baik secara pribadi, keluarga, maupun dengan jemaat. Bersama dengan jemaat, bersama dengan keluarga, itu kita berbicara dalam satu istilah, yaitu menara doa. Bagaimana saya dan saudara bisa ikut merestorasi pondok Daud dalam hidup saudara? Jadilah menara doa. Masuk ke menara doa. Sekalipun saudara nggak ber-24 jam di tempat itu terus, enggak. Tapi paling nggak saudara mengisi jam-jam yang kosong yang saudara bisa masuk menara doa. Saudara masuk menara doa. Tapi secara spesifik dalam wujud aplikasi sehari-hari, artinya 24 jam di mana saja, apa saja yang kita kerjakan, kita tetap intim terhubung dengan Tuhan. Mau naik motor, mau masak, intim dengan Tuhan. Bahasa roh, menyembah Tuhan, bermazmur. Amin, saudaraku. Ya, itu wujud aplikasi penerapan dalam kehidupan kita. Kita lihat aja nomor 4-nya. Ya, klik lagi. Ya, RTOD warisan Daud bersifat antar generasi, di mana pola hidup Daud diteruskan. Ini kata kuncinya, diteruskan ke generasi selanjutnya. Apa kontribusi saya dan saudara di dalam masa restorasi pondok Daud ini? Saudara punya tanggung jawab di hadapan Tuhan untuk meneruskan kehidupan atau nilai-nilai kerajaan itu kepada generasi selanjutnya. Itulah wujud kita mengaplikasikan, mempraktekkan pemulihan pondok Daud itu. Amin, saudaraku. Ya, orang tua harus mewariskan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai firman kepada generasi di bawahnya. Semua orang lain mencari Tuhan, itu tujuannya. Ya, ingat, tujuannya adalah semua orang mencari Tuhan. Ya, ini Pentakosta pertama nih, ya, Kisah Rasul 15 ini. Buah dampak dari pencurahan Roh Kudus Pentakosta yang pertama, muncul kembali janji Tuhan restorasi pondok Daud. Next berikutnya. Ini zaman Kisah Rasul. Kemarin saya sudah ceritakan, ya, tentang latar belakang munculnya kembali janji tentang restorasi pondok Daud. Ya. Diawali dengan satu masalah, satu peristiwa tentang pengajaran tentang keselamatan. Keselamatan yang diajarkan oleh orang-orang di luar rasul-rasul, mengatakan bahwa harus melakukan hukum Taurat supaya selamat. Karena ada pengajaran itu didengar oleh rasul-rasul, diutuslah Paulus dan Barnabas. Akhirnya mereka bersidang dan dalam sidang itu diputuskan keputusan bersama dan keputusan Roh Kudus. Demikian dicatat di Kisah Rasul pasal 15 itu. Berdasarkan sidang itu maka kita memutuskan berdasarkan keputusan bersama dan keputusan Roh Kudus. Keputusan Roh Kudus dulu, baru keputusan bersama. Yaitu bahwa restorasi pondok Daud itu disimpulkan sebagai apa? Keselamatan bukan hanya bagi bangsa Yahudi saja,
Bukan banyak bagi bangsa Israel saja, tetapi bagi bangsa. Artinya apa, saudaraku? Kalau saudara baca dengan teliti Kisah Rasul 15 dari ayat pertama sampai ayat terakhir, saudara akan dapatkan kesimpulan satu begini. Restorasi Pondok Daud pada zaman Perjanjian Baru ini berbicara tentang paradigma yang baru. Di dalam kita melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus, kita harus punya paradigma yang baru. Apa paradigma barunya? Sekarang kita tinggalkan yang Perjanjian Lama, sudah selesai, ya. Kita masuk Perjanjian Baru. Restorasi Pondok Daud Perjanjian Baru. Berbicara tentang paradigma yang baru. Kenapa paradigma baru? Satu, tentang keselamatan. Tadi, bagi orang-orang yang Perjanjian Lama, mereka meyakini bahwa dengan melakukan hukum Taurat mereka bisa diselamatkan. Tetapi masuk dalam Perjanjian Baru, paradigmanya berubah tentang keselamatan. Bukan lagi melakukan hukum Taurat, tetapi oleh kasih karunia Tuhan, oleh pemberian Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita menerima, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, keselamatan itu diberikan. Paradigmanya baru, berubah. Ya, hukum Taurat berubah menjadi anugerah. Oleh karena kita percaya, menerima dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dalam hal Roh Kudus, dalam hal pemberian Roh Kudus, karunia Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, Pak Petrus ada di rumah Kornelius. Petrus melihat Roh Kudus dicurahkan kepada orang bukan Yahudi, bukan orang Israel. Roh Kudus diberikan, dicurahkan, mereka dibaptis Roh Kudus, mereka berbahasa roh. Di rumah Kornelius yang seorang perwira pasukan Itali terima baptisan Roh Kudus, mereka berbahasa roh, kemudian mereka dibaptis. Disitulah lewat peristiwa itu Petrus tahu, oh sekarang keselamatan memang untuk bangsa-bangsa lain. Janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus juga bagi bangsa-bangsa lain. Terjadi perubahan paradigma. Next berikutnya. Lagi lewat saja. Lagi lewat. Ini Pondok Daud harus dibangun kembali. Ini pesan penting, saudara. Kalau sudah mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, selain pemuritan sebagai bentuk amanat agung Tuhan Yesus, saudara juga harus membangun kembali Pondok Daud yang roboh ini. Bilang ini Pondok Daud, bilang untuk diri saudara sendiri, ini Pondok Daud. Pondok Daud kan berbicara bait Allah. Ya kan? Berbicara Pondok Daud, berbicara bait Allah kan, bait suci tadi kan, bangunannya kan, tapi itu dirobohkan. Restorasi Pondok Daud berarti restorasi hidup saudara, bukan hidup secara jasmani, tapi hidup secara rohani. Ini pesan pentingnya. Next berikutnya, kita lihat sekarang ya. Berikutnya, RTOD dalam PB dalam Perjanjian Baru diwujudkan lewat gaya hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Ini aplikasinya buat saudara. Jadi hidup saudara harus dituntun oleh Roh Kudus. Jadilah tawanan Roh Kudus, bukan tawanan dunia, bukan tawanan daging. Ya. Next berikutnya. Kalau berbicara tentang restorasi Pondok Daud di wadah GBI Gatot Subroto pembinaan Pak Niko, saudaraku, ya, ini terjadi dalam interval 10 tahun Tuhan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Ya, GBI sendiri, sinode GBI sendiri sekarang sudah ada di 5 benua, saudaraku. Semua benua sudah ada, 5 benua. GBI sinode gereja-gerejanya sudah ada di 5 benua. Di seluruh dunia 5 benua sudah ada GBI. Ada di 27 negara. Ya. Nah, untuk Pak Niko sendiri dituntun dalam restorasi Pondok Daud tahun 88-98 itu tentang intimacy. Ya. 99-2009 unity. 2010 sampai 2020 Pentakosta ketiga. 2021 sekarang ya, tentang amanat agung. Jadi kita sekarang sedang fokus menyelesaikan amanat agung dengan kuasa Roh Kudus dan restorasi Pondok Daud. Next berikutnya, penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus di era Pentakosta ketiga di
diperlukan suatu paradigma baru. Ini kata kuncinya. Artinya buat kita apa? Saudara harus punya paradigma yang baru. Kalau saudara masih pakai paradigma yang dulu, saudara nggak bisa selesaikan amat agung. Saudara ketinggalan. Dunia ini berubah dengan cepat. Secara ukuran di dunia marketplace, di dunia industri, kalau nggak ngikuti perkembangan zaman yang sekarang era revolusi industri 4.0, ketinggalan saudaraku. Ke depan ini banyak tenaga manusia akan digantikan oleh robot. Banyak pengangguran saudaraku. Itu sudah terjadi sejak revolusi industri 1. Munculnya mesin uap tahun sekitar 1800 sekian, memunculkan yang tadinya tenaga manusia, mesin uap muncul, industri memakai mesin uap, tenaga kerja tersingkirkan. Banyak yang mengalami PHK, pengangguran. Apalagi industri 4 semakin ngeri saudaraku. Kalau saudara nggak punya paradigma baru, ketinggalan saudara. Next berikutnya. Tapi belum selesai nih, atau dia belum selesai ya. Tujuan akan tercapai sepenuhnya di era Pentakosta ketiga, di mana Kisah 15:17 digenapi dengan sempurna. Belum final, satu belum selesai, belum final. Tuhan mengizinkan bentuk-bentuk baru dalam menghidupi RTOD. Jadi terus dinamis. Roh Kudus itu bergerak terus, dinamis, nggak statis. Jadi saudara pun harus ikuti gelombangnya Roh Kudus. Industri aja mengikuti gelombang teknologi dunia. Apalagi kita harus ikuti gelombangnya Roh Kudus. Maunya Roh Kudus apa? Ikuti terus. Jangan melawan, ya, jangan melawan gerakan Roh Kudus. Next berikutnya. Diwujudkan orang-orang dengan paradigma baru yang membawa hadirat Tuhan sampai ke 7 gunung. Nah, ini penting. RTOD, Restorasi Pondok Daud, sekarang ini dalam perjanjian baru, sekarang sampai Yesus datang kali yang kedua, ini harus menembus, harus masuk ke 7 gunung. Gunung apa? Gunung A, B, C, D, E, F, G. Masa ada Pak gunung A, B, C, D, E, F, G? Iya ada. Apa itu? Ini, A-nya adalah arts. Nilai-nilai kerajaan harus masuk ke dunia entertainment. Nilai-nilai firman Tuhan harus dibawa oleh orang-orang, anak-anak Tuhan, mempengaruhi, mengubah nilai-nilai di dunia entertainment. Orang-orang, anak-anak Tuhan yang ada di dunia entertainment harus membawa dampak, harus membawa perubahan di sana, bukan malah terbawa arus. Gunung apa lagi? Media, art and media, sekarang media sosial, pakai untuk hal-hal rohani saudara. Jangan medsos jadi tempat curhat. Kasih tahu kiri kanan, medsos jangan dipakai tempat curhat. Waduh, aku disakiti, aku dihianati. Jangan lagi pakai medsos untuk hal-hal itu saudara. Saudara dapatkan renungan saat teduh, bagikan di medsos. Saudara punya film-film inspirasi yang bisa membuat orang berubah, posting di medsos, itu boleh. Harus ya. Bisnis, nah ini ya. Dunia bisnis harus dipengaruhi, harus dipenuhi dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Gereja, development of the poor, education, family, health, government, pemerintahan, harus semua masuk ke dunia itu semua. Anak-anak Tuhan masuk dalam pemerintahan. Kalau sini punya bakat sebagai seorang ahli komunikasi, suka politik, masuk ke dunia politik. Amin. Saya utus saudara jadi politikus. Ayo, saya doakan, saya urapi, saya utus jadi pengaruh di sana, bawa pengaruh di sana. Saudara punya bakat di dunia hiburan, entertain, masuk di 7 gunung ini. Saudara punya talenta, masuk di situ. Pengaruhi dengan nilai-nilai kerajaan. Itulah esensi restorasi Pondok Daud zaman perjanjian baru dengan paradigma baru. Amin, saudaraku. Dulu kan kayak apa ya? Tabu. Wah, nggak boleh, orang Kristen nggak boleh berpolitik. Dulu, sekarang harus. Ini paradigma baru, contohnya seperti itu. Next berikutnya.
salah satu paradigma yang baru lagi. Wah, makanya kita harus bersambung nih. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah, ya. Ini paradigma baru nih. Nanti kita lihat nih maksudnya apa nih. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini bukan hanya berbicara soal makanan. Bukan hanya soal makanan. Paradigma baru bukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Apa itu? Next berikutnya. Haleluya. Ini. Kalau yang lama halal haram berhubungan dengan makanan. Tapi perjanjian baru kalau dalam soal makanan, konteks bahasa tentang makanan, perjanjian baru sudah menyempurnakannya. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Sudah pernah baca ayatnya kan? Ya. Yang menajiskan adalah apa yang keluar dari mulut, bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Tapi kalau masuknya berlebihan, ya najis sudah. Karena sudah rusak, merusak tubuh bait Allah ini kan? Karena sudah, wah, nggak terkontrol, akhirnya sakit, akhirnya mati. Matinya bukan mati kelaparan sekarang, mati kekenyangan. Haleluya. Dulu banyak orang mati kelaparan, tapi zaman sekarang mati dengan kekenyangan, saudara. Next berikutnya sedikit lagi ya. Paradigma baru tidak membebani dengan aturan yang tidak esensial secara alkitabiah. Ini bukannya kompromi, beda. Ini konteksnya beda. Artinya gini, perintah Tuhan, hukum Kristus ditaati karena kasih kepada Tuhan dan sesama. Amin. Next berikutnya. Nanti kalau masih belum jelas saya akan ini lagi. Nah, sekarang penerapannya. Penerapan paradigma baru. Nanti kita setelah ini kita bersharing ya. Next berikutnya. Penerapannya bagaimana? Ini berbicara tentang ukuran boleh atau tidak. Paradigma baru itu berbicara tentang ukuran boleh atau enggak. Saya begini boleh enggak sih? Saya begini boleh enggak sih? Saya begini boleh nggak sih? Zaman perjanjian baru kan banyak pertanyaan seperti itu. Nah, ukurannya saya kasih melalui firman Tuhan, bukan ukuran saya. Yang pertama, apakah sesuatu itu berguna? Kita klik aja, kita ambil yang slide berikutnya aja. Nah ini, klik lagi sekali. Ya. Prinsip untuk menimbang dalam masa perjanjian baru, dalam bentuk aplikasi penerapan restorasi pondok Daud kan paradigma baru. Saudara harus pakai prinsip firman Tuhan di dalam menimbang boleh atau tidak. Kemarin waktu next gen ada yang bertanya, Pak, pacaran boleh nggak? Saya nggak jawab ya, nggak jawab nggak. Tentukan sendiri. Tapi ini yang harus saudara perhatikan. Ukurannya ini. Apakah itu berguna? Kalau pacaran, apakah pacaran itu berguna? Apakah itu membangun? Kalau saudara pacaran lebih dibangun atau lebih malah turun? Kalau sudah pacaran tapi rohani sudah semakin turun, itu nggak membangun. Jangan. Katakan yes dong, aduh, yes gitu. Amin. Setuju nggak saudaraku, anak-anak muda? Setuju nggak? Kalau saudara pacaran nggak membangun saudara, nggak membuat saudara lebih baik, ya sudah selesai. Amin. Harus jadi lebih baik. Jangan jadi mundur. Banyak loh sekarang orang pacaran jadi nggak ke gereja lagi, nggak baca firman lagi, nggak melayani lagi, semakin mundur. Aduh, kalau soal keselamatan jangan kompromi deh. Amin, saudaraku. Waduh, ini berat banget ini. Belajar. Amin. Belajar. Mumpung belum terlanjur. Ya. Makanya kalau sudah pacaran, ayo komitmen. Tanya tujuannya apa? Kamu pacaran tujuannya apa? Main-main, jangan ya. Hanya untuk happy-happy. Nah, jangan. Ya, nggak berguna, habis ongkos. Habis waktu, buang waktu, saudaraku. Nah,
korban perasaan lagi nanti. Karena sudah terlanjur dalam, terlalu jauh melangkahnya. Komitmen dulu di awal. Kan firman Tuhan ngomong Amos 3 pasal 3, berjalankah dua orang jika dia belum berjanji. Jadi kalau mau pacaran janji dulu. Bikin komitmen dulu. Mau kemana nih? Mau dibawa kemana? Ini. Serius nggak? Kamu dukung aku untuk bertumbuh nggak? Untuk cinta Tuhan? Mau nggak? Itu penting loh. Karena bangun keluarga nggak kayak bangun apa ya? Bangun keluarga itu butuh seumur hidup, saudaraku. Berjalan seumur hidup. Bangun tidur ketemu dia lagi. Di dapur ketemu dia lagi. Di toilet dia lagi. Saudara, seumur hidup lo berjalan seperti itu. Kalau ini nggak dibangun bersama-sama mau gimana? Ini berguna nggak pacaran saudara? Membangun nggak pacarannya? Katakan yes gitu dong. Oke, bersambung. Biar penasaran. Amin. Tahan dulu. Tahan emosi saudara. Tahan keinginan tahu saudara. Minggu depan datang lagi. Dengar seri berikutnya. Yang poin 3. Siap saudaraku. Bilang kiri kanan. Jangan bolos minggu depan. Ini seru loh. Benar seru. Datang lagi. Gak apa-apa, saudara mungkin mengalami kegagalan dalam tanda kutip, bukan gagal, jangan disebut gagal. Tidak berlanjut mungkin hubungan, tapi jangan sampai apa ya? Jangan sampai mengganggu saudara dengan Tuhan gitu. Gak apa-apa lah, walaupun mungkin sudah gak berlanjut, ya masih sama-sama, gak apa-apa, yang penting bertumbuh. Nah, siapa tahu di kemudian hari jodoh lagi, siapa tahu. Gak pernah ada yang tahu. Yang penting apa? Bertumbuh dulu. Banyak teman, banyak relasi dulu. Saya tanya, kalau pacaran umur 10 tahun kira-kira berguna nggak? Membangun nggak pacaran umur 10 tahun? Makanya saya nggak bisa jawab pacaran boleh nggak? Tergantung. Membangun nggak? Berguna nggak? Kalau ya teruskan, lanjutkan. Datang ke pemimpin rohani, minta doakan. Jangan sembunyi-sembunyi. Bilang pacaran jangan sembunyi-sembunyi. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Mari kami berdiri semuanya. Haleluya.